Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa la rasulah ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra rabbukal akram. Al-ayah, sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak lain dan tidak bukan hanyalah karena nikmatnya lah kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa bertemu bulan Ramadan di tahun ini. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah. Di bulan Ramadan kali ini kita banyak sekali memiliki waktu luang, karena sebagian waktu kita dipakai di rumah. Karena juga kita melaksanakan bulan Ramadan tahun ini melakukannya di masa pandemi, jadi kita tidak banyak beraktivitas di luar rumah. Nah, maka dari itu, seperti tema yang akan saya bahas kali ini adalah beberapa tips buat pemirsa di rumah, bagaimana sih caranya agar teman-teman bisa khatam berkali-kali, khatam Al-Quran pastinya. Ya, yang pertama teman-teman itu harus mengumpulkan niat terlebih dahulu. Bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh karomah, jadi sangat sayangkan sekali apabila teman-teman di rumah tidak melakukan ibadah dengan maksimal. Apabila teman-teman tidak maksimalkannya untuk beribadah kepada Allah, tidak untuk mengingat Allah, tidak untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah seperti tilawah Al-Quran. Nah, gimana sih supaya kita bisa beraktivitas sehari-hari tanpa mengganggu aktivitas kita, namun kita juga bisa menghatamkan Al-Quran lebih dari satu kali dalam bulan Ramadan? Ya, yang pertama teman-teman harus kumpulkan niat terlebih dahulu. Niatkan bahwa teman-teman ini tilawah untuk Allah, bukan karena mengejar hal yang lain. Kemudian jika niat sudah terkumpul, nah banyak sekali tips teman-teman sebenarnya, tapi yang ingin saya bagikan pada kesempatan kali ini adalah tips berdasarkan hasil perhitungan saya supaya teman-teman bisa menghatamkan Al-Quran hanya dengan membaca Al-Quran setelah sholat. Nah, untuk tips yang pertama, bagaimana teman-teman bisa 3 kali khatam dalam bulan Ramadan? Gimana caranya supaya mudah 3 kali khatam hanya dengan bertilawah setelah sholat? Nah, ketika teman-teman ingin 3 kali khatam, saya sudah menghitung berapa halaman yang perlu teman-teman baca ketika setelah selesai sholat. Yang pertama adalah subuh, teman-teman harus membaca 12 halaman. Itu tidak cukup banyak. Itu mungkin hanya sekitar 6 lembar, belum 1 juz. Subuh teman-teman membaca 12 halaman. Kemudian begitu pula dengan zuhur, asar, maghrib, dan isya. Masing-masing 12 halaman atau 6 lembar. Nah, dengan begitu teman-teman semua akan bisa khatam sebanyak 3 kali dalam bulan Ramadan. Nah, ini cenderung sangat mudah sekali teman-teman. Apabila teman-teman melakukannya secara rutin, sela-sela kegiatan teman-teman, teman-teman tidak perlu menambah jam tambahan untuk baca Al-Quran seperti jam di luar sholat. Jadi teman-teman hanya perlu mengestimasikan waktu teman-teman setelah selesai sholat. Setelah subuh, sisakan waktu untuk tilawah. Setelah duhur, sisakan waktu untuk tilawah. Asar, maghrib, isya, setelah taraweh. Nah, maka dengan membaca 12 halaman setelah selesai sholat, teman-teman bisa menghatamkan Al-Quran sebanyak 3 kali dalam bulan Ramadan. Nah, lalu bagaimana jika saya setelah selesai sholat tidak memiliki banyak waktu yang luang? Nah, sebenarnya ada cara lain, banyak sekali cara. Dan ada pula kisah Imam Syafi'i yang bisa menghatamkan 60 kali khatam dalam bulan Ramadan 30 hari. Tapi sepertinya itu untuk orang-orang seperti kita belum mampu untuk melakukan 60 kali khatam di bulan Ramadan. Nah, cara yang selain itu yang teman-teman bisa lakukan apabila teman-teman waktunya begitu sibuk dan tidak bisa mengestimasikan waktu setelah sholat adalah teman-teman bisa kapanpun teman-teman memiliki waktu luang, teman-teman buka Al-Quran atau buka smartphone-nya, buka aplikasi Al-Quran, nah teman-teman baca Al-Quran selama waktu luang tersebut. Jadi ketika teman-teman nih, misalnya teman-teman ya sedang pagi-pagi setelah sahur sebelum subuh, teman-teman ada waktu luang nih,
kan nggak ngapa-ngapain kan sahur kan, mungkin setelah sahur bersih-bersih diri, kemudian teman-teman bisa baca Al-Quran, kemudian azan subuh, ya sudah salat subuh. Setelah salat subuh, teman-teman mungkin akan bersih rumah, beres-beres rumah. Setelah itu antara sela-sela waktu berberes rumah dengan aktivitas berikutnya ada senggang waktu lagi, nah teman-teman bisa baca Al-Quran lagi. Kemudian setelah itu teman-teman mungkin menginginkan untuk refreshing atau aktivitas lainnya seperti berolahraga atau refreshing, menonton kajian atau video sebagai macamnya. Ya enggak apa, teman-teman bisa menonton waktu tersebut, kemudian setelah itu selesai, teman-teman bisa menyempatkan waktunya lagi untuk baca Al-Quran. Nah, dengan seperti ini, tanpa teman-teman sadari, teman-teman sudah membaca banyak sekali ayat Al-Quran, tanpa teman-teman mengestimasikan waktu untuk membacanya. Nah, jadi gampangnya teman-teman ketika ada waktu luang atau ada waktu senggang, teman-teman bisa baca Al-Quran. Gunakan waktu tersebut untuk baca Al-Quran. Jangan gunakan untuk bengong, jangan gunakan untuk rebahan-rebahan yang tidak bermanfaat, karena di bulan Ramadan ini ya memang benar tidur adalah ibadah, tapi lebih baik tilawah, karena kita selain bisa menghatamkan Al-Quran lebih banyak, kita juga bisa mendapatkan pahala yang lebih banyak juga. Nah, mungkin teman-teman tadi ada dua cara. Yang pertama adalah teman-teman membaca 12 halaman setelah selesai sholat, maka teman-teman akan mendapatkan 3 kali khatam. Atau jika teman-teman hanya ingin 2 kali khatam, maka teman-teman bisa membaca 8 halaman setelah sholat. Subuh 8, zuhur 8, asar 8, asar, kemudian maghrib 8, isya 8. Nah, teman-teman akan bisa menghatamkan sebanyak 2 kali. Atau mungkin teman-teman pemirsa di rumah juga ingin mengkombinasikan keduanya. Jadi selain membaca Al-Quran 8 kali khatam dalam 8 halaman dalam sehari, teman-teman juga bisa menggunakan waktu luang atau waktu senggangnya untuk membaca Al-Quran. Jadi seperti dikombinasikan gitu teman-teman. Nah, teman-teman bisa bayangkan berapa kali khatam yang bisa teman-teman lakukan dalam bulan Ramadan kali ini. Karena seperti yang teman-teman ketahui, bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita berlomba-lomba dalam beribadah, bulan di mana kita saling berbanyak amal soleh dan berbanyak ibadah-ibadah sunnah. Nah, mungkin itu tadi teman-teman beberapa tips yang bisa kita lakukan agar kita bisa banyak menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini, agar kita bisa mendapatkan banyak berkah dari tilawah di bulan Ramadan ini, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan kali ini. Mungkin itu teman-teman yang dirahmati Allah, pemirsa sekalian. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan, tapi semoga yang saya sampaikan ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman sekalian, bisa menjadi manfaat untuk pemirsa di rumah. Mungkin saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.